Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, kenikmatan, hidayah, inayah, ma'unah, ya, pertolongan Allah kepada kita dan kasih sayangnya Allah kepada kita dari sejak sebelum kita lahir di dunia sampai hari ini, dengan semua kenikmatan yang barangkali lebih banyak yang tidak kita mintakan, tidak pernah kita ucapkan untuk diminta, tetapi itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran yang besar ini harus terus kita lantunkan menjadi bagian dari wirid kebiasaan kita di setiap harinya, bahwa tanpa minta pun Allah sudah memberikan karunia yang begitu luar biasa. Jangan hanya karena satu permintaan saja yang hari ini mungkin belum terrealisir, belum terrealisasi, ya, belum Allah tentukan menjadi hak atas kita, itu kemudian kita merasa Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan berhak menerima syafaatnya. Para pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, Imam Malik bin Dinar itu pernah menyampaikan satu makalah, ya. Beliau mengatakan, cegahlah 3 keburukan, ya, dengan 3 kebaikan. Cegahlah 3 keburukan dengan 3 kebaikan. Yaitu yang pertama, cegahlah rasa takabur itu atau sikap takabur itu dengan tawadhu. Kemudian yang kedua, cegahlah sikap atau sifat rakus dengan qanaah. Dan yang ketiga, cegahlah rasa dengki dengan nasihat. Ini memberikan satu nasihat yang sangat kuat bagi kita semuanya, bahwa di antara semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ya, ruang lingkup rasa yang muncul pada diri kita, ruang lingkup perasaan yang hadir atas setiap peristiwa, ya, ini memang harus kita regulasi secara benar, ya, dan tentunya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, sehingga yang hadir adalah ketenangan. Karena sebenarnya apa yang dicari dalam kehidupan ini? Sebenarnya rasa tenang. Ketika pun hari ini kita ditanya tentang apa yang Anda inginkan, mungkin kita menginginkan sesuatu yang bersifat sangat jelas secara material, ya, penghasilan misal, rumah, ya, atau mungkin anak, mungkin apa dan sebagainya. Tetapi ujung dari itu semuanya sebenarnya para pemirsa sekalian dirahmati Allah, saya rasa adalah tentang ketenangan, ya. Harapan-harapan yang termanifestasikan dalam semua bentuk keinginan yang berupa bendawi, ya, ataupun yang lain, sebenarnya berujung kepada agar kita merasa tentram, kita merasa tenang, ya, kita merasa nyaman. Maka itulah kemudian apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, ya, pekerjaan yang kita rutinkan pun, itu tentunya harus mengarah kepada bagaimana kita nantinya akan mendapatkan kenyamanan, tentu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, yaitu cegahlah 3 keburukan dengan 3 kebaikan. Yang pertama, cegahlah keburukan yang berupa takabur, ya, dengan menghadirkan yang disebut dengan tawadhu, ya. Takabur ini satu sifat yang bisa menghancurkan, ya, bisa menghancurkan bahkan nikmat seseorang, ya. Termasuk di dalamnya bagaimana awal dari pembangkangan iblis itu sebenarnya adalah munculnya karena rasa takabur.
merasa bangga diri, ya, merasa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang lain atau makhluk lain, yang kemudian dia punya hak, ya, merasa punya hak untuk kemudian merasa harus dilevelkan lebih tinggi, merasa harus lebih dihormati, merasa harus lebih dihargai dan sebagainya. Dan bagaimana cara mencegahnya atau mengobatinya, yaitu dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Tawadhu itu tidak menampakkan, ya, tidak menampakkan apa yang ada pada dirinya yang itu sebenarnya dia miliki, ya. Ketika memang tidak dibutuhkan, ya, tidak membutuhkan atau bahkan mungkin secara sederhana, ya, tidak perlunya diri itu terhadap apresiasi yang berlebihan atau apresiasi dari orang lain, bahkan tawadhu, ya. Nah, kenapa demikian? Karena sifat takabur ini betul-betul memang bisa menjadikan seseorang itu akhirnya salah satunya adalah tidak mau, ya, sampai pada tingkatan tidak mau untuk mengakui sebuah nilai kebenaran, ya. Disinilah kemudian sifat takabur ini begitu sangat merusak, karena sampai pada titik di mana ketakaburan itu bisa menyebabkan seseorang itu menutup, ya, menutup logika berpikir, ya, hanya karena misal sumbernya tidak dari yang dia percaya, sumbernya tidak dari dia, misal contohnya. Nah, maka tawadhu, ya, itu akan mengikis, ya, paling tidak mengikis sifat-sifat takabur, sikap sombong. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna di antara kita, ya. Kalaupun kita memiliki kelebihan, pasti ada orang lain yang memiliki kelebihan lebih baik dari kita. Kalaupun kita pintar, kalaupun kita cerdas, pasti ada orang yang lebih cerdas dari kita. Kalaupun kita kaya, pasti ada orang yang lebih kaya dari kita. Kalaupun semuanya betul-betul mungkin kita sudah diakui sebagai yang paling kaya sedunia, paling pintar sedunia, tetaplah ada yang paling, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk. Kesadaran diri bahwa kita adalah makhluk, inilah yang insya Allah akan memudahkan kita untuk menjadi tawadhu. Kemudian yang berikutnya adalah rakus, ya. Hindarkan atau hilangkan rakus itu dengan qanaah. Rakus ini juga sifat yang cukup merusak. Kadang karena munculnya, ya, adanya sifat rakus itu menyebabkan dia akan mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Hanya karena sifat rakus itu, ya, kemudian mendorong dirinya, ya, menyebabkan mendorong dirinya untuk apa yang pantas atau bahkan mungkin sebenarnya sudah tidak dia butuhkan itu kemudian harus dia miliki, ya. Akhirnya melewati pada batas-batas yang normal atau wajar saja, ya. Rakus ini bisa menyebabkan seseorang itu juga menjadi kurang empati, ya, tidak memiliki perasaan yang lembut, ya, terhadap situasi yang mungkin sebenarnya tidak terlalu baik bagi orang lain, ya, atau dalam kondisi yang tidak baik atau orang lain, ya. Tetapi rakus itu akan menghilangkan rasa empati, kepedulian dan sebagainya. Nah, sifat qanaah sebagai pencegahnya ini akan melatih diri mencukupkan atas apa yang Allah karuniakan. Karena sesungguhnya dengan merasa cukup atas yang dikaruniakan Allah kepada kita, itu akan juga menghadirkan ketenangan batin. Nah, para pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, ada satu kondisi real sebenarnya pada diri kita, yaitu tentang biasanya sesuatu yang sudah kita miliki itu tidak terlalu kita syukuri atau kita tidak terlalu memperhatikan. Padahal itu sesuatu yang memang selayaknya dan seharusnya kita syukuri. Contohnya kesehatan saja. Jarang di kita kemudian mensyukuri kesehatan kita, rasanya biasa-biasa saja karena memang seharusnya sehat gitu mungkin. Ya. Tetapi kalau sesuatu yang belum kita dapatkan, biasanya akan kita kejar begitu luar biasa. Misal kita bicara tentang benda nih.
Kita yang pingin mobil, misal contoh, kita pingin motor lah sederhana. Kita pingin motor dengan merek tertentu. Begitu inginnya kita ingin, bagaimana caranya agar kita dapatkan itu. Tetapi sesungguhnya ketika motor itu sudah ada di hadapan kita, sudah kita pakai, ya, yang tadinya keinginan itu begitu luar biasa dan kita melihat bahwa itu kelihatan sangat bagus, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, pada akhirnya itu biasa saja bagi kita. Maka ingat, yang ada jarang disyukuri, ya, yang tiada seringnya kita risaukan. Nah, maka dengan sifat qanaah, ya, belajar untuk mencukupkan diri, mensyukuri apa yang Allah tetapkan atas diri kita, meridhoi, ya, ridho atas semua ketetapan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, hindarkan atau cegahlah rasa dengki itu, ya, dengan nasihat. Perasaan ingin agar orang tidak mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan itu dengki, ya. Apalagi sampai pada taraf berharap agar orang lain mendapatkan kecelakaan, naudzubillah, ya, atau mendapatkan sesuatu yang buruk, ya. Itu lebih-lebih lagi. Intinya ketika ada orang lain mendapatkan kebaikan, kita tidak ikut bersyukur, tetapi kita malah berharap agar itu tidak terjadi. Teman kita dapat penghargaan, ya, dapat apresiasi, ya, dia mencapai satu prestasi, kita malah merasa iri gitu, ya, bukan ikut bersyukur. Maka sebenarnya paling mudah, ya, untuk mengikisnya itu adalah kemampuan kita untuk mendoakan atas setiap kebaikan yang ada pada orang lain. Sederhana saja Nabi mencontohkan, bahkan ketika seseorang memakai baju baru saja, kita diminta untuk ikut mendoakan barokallah gitu. Ya, kalimat barokallah itu akan membentengi kita dari perasaan iri, apalagi sampai berharap orang lain tercabut nikmatnya. Nah, nasihat itu adalah cara mencegahnya. Itu artinya adalah bagaimana kita memberikan satu pengkondisian pada jiwa kita atau bahkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengantarkan kepada berbuat baik dan mencegah dari keburukan. Dengan cara ini, ya, dengan cara inilah mungkin kemudian kita akan mengikis, ya, potensi-potensi kedengkian pada hati kita. Terakhir ada satu hikayat seorang yang berilmu dengan murid yang banyak waktu itu, alim, ya, berilmu dan muridnya cukup banyak. Suatu ketika diderekakan atau bersama dengan muridnya berjalan, kemudian ketemu dengan orang tua yang pekerjaannya memikul air minum. Saking beratnya air minum itu, ya, dalam pikulannya karena ini berpapasan, kemudian kesenggol lah. Seorang ustadz atau guru atau alim itu tersenggol, ya, kesenggol oleh tukang air itu, kemudian bahkan sampai tumpah mengenai bajunya, dan murid-muridnya, sebagian muridnya yang mengikutinya itu hendak memarahi, ya, hendak memarahi orang yang nyenggol itu. Apa kemudian yang dilakukan, ya? Kemudian guru itu, seorang ustadz, ya, seorang alim itu mencegahnya. Bahkan akhirnya membantu, ya, membantu karena bapak ini sudah sepuh, kemudian cukup kerepotan dengan itu, kemudian membantu, ya, memperbaiki posisi kalau mungkin hari ini jerigennya, ya, atau posisi pikulannya. Kemudian fragmen berikutnya adalah pertanyaan murid-muridnya. Wahai guru, engkau itu orang yang punya ilmu, engkau dikenal oleh orang banyak, engkau orang mulia. Kenapa engkau memilih? Bukankah engkau boleh saja memilih untuk meninggalkan orang tersebut? Apa jawaban dari guru itu? Ilmu kalau tidak menghadirkan ketawaduan, dia akan merusak. Nah, maka para pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, semoga ini menginspirasi, kemudian menasehati, sekaligus juga memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Orang lain juga hambanya Allah. Semua yang ada di sini adalah hambanya Allah. Dalam bahasa mudahnya, bahasa Jawa kita namanya kewulo, ya. Sehingga sebenarnya kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa tanpa izin dan tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus bisa menjadi hambanya Allah yang senantiasa runduk, senantiasa bisa mengabdi dengan sepenuh keikhlasan kepada Allah, dan tetap memberikan
tetap bergaul dengan makhluknya Allah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.